Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda Bogor. Apakah teman-teman semua bisa menjawab jika ada pertanyaan mengenai apa itu struktur pasar monopolistik? Jika belum, mari simak video berikut sampai habis. Struktur pasar monopolistik dalam ekonomi manajerial adalah suatu bentuk pasar yang pada dasarnya merupakan gabungan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana terdapat penjual dan pembeli, namun produk yang dijual memiliki diferensiasi yang membedakan dari produk pesaing. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik seperti yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tapi tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Produksi dalam persaingan pasar ini berbeda corak dan secara fisik mudah untuk dibedakan, seperti halnya pabrikan apparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike dan Adidas. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Namun demikian, pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli atau monopoli. Kekuatan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak. Yang keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri pasar. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak sesulit masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak segampang untuk masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar jika dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, dan harus menghasilkan produk yang berbeda dengan barang yang telah ada di pasar. Yang kelima, sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya. Sebaliknya, suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga murah tetapi tidak bisa menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus selalu aktif untuk melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, dan mutu suatu produk. Berikut ini adalah contoh dari pasar persaingan monopolistik yang penting untuk diketahui. Yang pertama ada pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing, bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk dari pabrikan di atas adalah mengenai racikan rokok, tampilan desain kemasan, dan juga varian rasa yang disediakan. Kemudian jumlah batang rokok yang ada di dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Yang kedua ada pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya, sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lain. Itu adalah salah satu contoh yang ada di pasar persaingan monopolistik, di mana kedua brand tersebut sama-sama memproduksi sepeda motor, akan tetapi keduanya mempunyai karakteristik yang cukup berbeda. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi.
baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Dalam konteks ini, posisi harga pada pasar monopolistik dapat diperjelaskan sebagai berikut. Harga tidak menjadi faktor utama dalam persaingan. 1. Pada pasar monopolistik, perusahaan bersaing bukan pada harga, tetapi pada keunggulan atau keunikan produk yang ditawarkan. 2. Diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan di pasar monopolistik memiliki perbedaan dalam bentuk, ukuran, warna, atau corak yang membuat konsumen lebih mudah dalam memilih produk yang sama. 3. Promosi penjualan. Karena harga bukan faktor utama dalam persaingan, perusahaan di pasar monopolistik memerlukan promosi yang aktif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Maksimasi keuntungan. Maksimasi keuntungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendekatan total atau total approach. Total approach dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total TC memiliki nilai positif. Yang kedua ada pendekatan marginal atau marginal approach. Dicapai jika MR sama dengan MC atau MR min MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang. Untuk memaksimumkan keuntungan dalam pasar monopolistik, perusahaan perlu memproduksi pada tingkat output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Hal ini berlaku baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah skala produksi, sehingga akan memaksimumkan keuntungan saat biaya rata-rata sama dengan pendapatan rata-rata. Selain itu, perusahaan dalam pasar monopolistik juga dapat menggunakan strategi promosi dan iklan untuk meningkatkan permintaan terhadap produknya, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Kita lihat keseimbangan jangka pendek untuk pasar persaingan monopolistik. Dari kurva kalau kita lihat, ya tentu saja pasar persaingan monopolistik itu menentukan harganya. Dia samakan MR sama dengan MC itu pada titik ini. Dan ini harga yang ditentukan. Oke. Jadi ini mengandung unsur monopoli. Kalau kita lihat dari materi-materi sebelumnya, ini harga. Sedangkan ketika dia menentukan harga di sini dan struktur biaya adalah yang ditunjukkan oleh ADC atau AC, maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan positif. Yang saya beri warna hijau ini, nah ini kurvanya. Kalau kita lihat kurva di dalam PPS itu lurusnya horizontal. Kemudian kalau kita lihat kapan perusahaan persaingan monopolistik mengalami kerugian apabila harganya lebih kecil dibanding appraised cost atau total biaya rata-rata lebih besar dari harga yang ditentukan, tapi tetap pada posisi MR sama dengan MC, yaitu ini contoh misalnya MR sama dengan MC, disitulah PPM menentukan harga. Pada kondisi ini, di sini harganya ditentukan. Kenapa? Ini kan garis demand. Jadi ini harga yang ditentukan. Nah, kemudian struktur biayanya ada di atas harga sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan negatif sebesar yang diarsir warna merah. Jadi inilah keseimbangan jangka pendek yang ada pada persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, kalau kita lihat di sini MR sama dengan MC, itu tetapi biayanya adalah sama dengan harga yang ditentukan seperti ini. Sehingga dalam kesimpangan panjang, pasar persaingan monopolistik juga memperoleh zero atau keuntungan normal. Nah, dan ini sama dengan pasar persaingan sempurna. Dapat kita lihat di sini, P sama dengan AC yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan normal. Persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna ketika memperoleh keuntungan normal. Maksudnya gini, keuntungan normal yang ada di PPM itu sifatnya berbeda dengan keuntungan normal yang diperoleh pada pasar persaingan sempurna. Perbedaannya di
Yang pertama, P dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding PPS. Dan yang kedua, kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal. Hal inilah yang membedakan antara PPM dengan RPS, sehingga sering kita sebut pasar persaingan monopolistik masih tidak efisien, disebabkan karena dua hal. Yang pertama, di mana P-nya lebih besar dibanding marginal cost. Kemudian, dia memiliki akses capacity. Jadi, kedua hal itu menyebabkan perusahaan yang berada dalam struktur pasar persaingan monopolistik adalah tidak efisien. Ini ada sebuah contoh kasus, asumsikan misalnya kita ketahui fungsi permintaan perusahaan MAB yang bergerak pada pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 120 dikurang Q, dan fungsi biaya perusahaan adalah C sama dengan 5 tambah 2Q pangkat 2, di mana P adalah tingkat harga, Q adalah tingkat output, dan C adalah biaya total. Pertanyaannya, tentukanlah harga, output, dan keuntungan memaksimumkan perusahaan. Yang pertama, kita menjawab dengan cara kita menentukan TR-nya. Total revenue ini adalah P kali Q, yang kita substitusikan fungsi Q-nya, dan kita peroleh TR-nya yaitu 120 dikurang 2Q pangkat 2, dan turunan pertama MR atau marginal revenue-nya adalah 120 dikurang 2Q. Keuntungan maksimum yaitu MR sama dengan MC. Kita telah peroleh nilai MR yaitu 120 dikurang 2Q. Kemudian kita cari MC-nya. MC-nya berarti turunan pertama dari fungsi cost, DC per DQ. Maka kita peroleh 4Q. Lalu kita samakan MR sama dengan MC. Nah, maka kita peroleh nilainya yaitu Q sama dengan 20. Artinya, produksi yang dihasilkan semuanya adalah 20. Selanjutnya kita mensubstitusikan Q ke fungsi harga. P sama dengan 120 dikurang Q, dan kita peroleh P sama dengan 100. Pada saat P sama dengan 100, total biaya yang kita keluarkan adalah sebesar 805, sehingga keuntungan yang kita peroleh persamaannya adalah P kali Q dikurang C, sehingga kita dapat keuntungannya sebesar 1195, dan inilah keuntungan yang didapat oleh perusahaan MAB. Nah, itu jika bergerak di pasar persaingan monopolistik. Bagaimana jika bergerak di pasar persaingan sempurna? Perbedaannya adalah yang tadi menentukan harganya MR sama dengan MC. Dia menentukan P, sedangkan pasar persaingan sempurna P sama dengan MC. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar, sehingga kita peroleh Q sama dengan 24. Kita bandingkan Q pasar persaingan monopolistik adalah 20, sedangkan pasar persaingan sempurna adalah 24. Sehingga kita nanti dapat menentukan struktur produsen dan struktur konsumen di kedua pasar ini. Pada saat kita tahu Q-nya 24, maka harganya kita bisa peroleh sebesar P sama dengan 96, dan harganya juga lebih rendah di pasar persaingan sempurna dibanding dengan pasar persaingan monopolistik. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.